Jadi pertama pekerjaan itu yang penting, itu kita hobi. Jadikan pekerjaan itu hobi. Ketika kita bekerja hanya untuk gaji, itu akan berat sekali. Benar. Ya, bukan hal yang mudah untuk membuat suatu media ya, karena banyak pertimbangan. Menyampaikan berita, informasi itu nggak perlu menjadi yang tercepat, nggak perlu menjadi yang ini, harus menjadi yang tertepat, harus paling tepat ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nima Solihatin. Hari ini ketemu Mbak Yuni dari Koran Apa Kabar. Luar biasa, hari ini kita ketemu di acara Ambassador Award. Kita mau berbincang-bincang sebentar, selagi masih ada waktu. Nah, halo teman-teman semua, kita ketemu sama Mbak Yuni. Mbak Yuni, gimana kabarnya? Hai, kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Semuanya suka gitu ya. Kita terakhir ketemu kapan? Berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu ya? Ada 6 tahun nggak ya? Lama sekali ya. Luar biasa ya hari ini. Gimana suka duka menjadi seorang reporter Surat Apa Kabar? Ya banyak sukanya sih daripada dukanya ya. Sukanya itu bisa campur teman-teman, bisa kenal orang banyak, bisa lebih tahu masalah orang lebih banyak, bisa membantu orang banyak, bisa memberikan informasi. Yang penting hidup itu harus bermanfaat ya. Mbak Yuni udah berapa lama sih terjun di Koran Apa Kabar? Saya dari Apa Kabar terbit itu 2006 ya. Mulai dari media cetak sampai sekarang. Sampai sekarang kan cuma versi online nih. Karena sekarang era digital, jadi koran cetak itu sudah kurang dominan. Teman-teman lebih banyak browsing lewat HP-nya kan. Jadi ya udah kita move ke website aja. Begitu. Berarti sampean 1 tahun bergabung di Koran Apa Kabar, terus ketemu kita pas waktu sama si Andre di IT itu. Itu tahun berapa ya? 2007. Zamannya bukan. ITS itu tahun 2009 ya. Iya. Jadi saya dari 2006 sampai sekarang ya, kurang lebih 15 tahun ya di Apa Kabar ya. Ya separuh jiwa saya di situ. Ya. Itu separuh hidupnya udah di situ. Mbak Yuni, kalau sampean meliput berita pas beritanya ngeri, gimana perasaannya? Ngerinya yang gimana ini? Tentang Teman-teman BMI. Ya pertama kita prihatin ya. Sebenarnya mereka itu kadang lupa tujuannya merantau itu apa. Gitu loh. Itu harus dicatat itu tuh ya. Jadi kadang mereka udah lupa, jadi kesandung masalah, baru kalau udah kesandung minta tolong sana sini. Jadi saya mengingatkan teman-teman, jangan lupa tujuan utama merantau itu apa. Itu deh. Yang paling penting itu dulu deh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nima Solihatin. Hari ini bintang tamu Nimas berani berbicara, yaitu Mbak Yuni. Beliau berasal dari Jawa Timur. Beliau bekerja di Apa Kabar, Kota Arema. Mbak Yuni, apa kabar? Apa kabar? Baik teman-teman, halo semuanya. Terima kasih Mbak Nimas sudah sempat ngobrol-ngobrol sama saya. Salah waktu yang sangat sibuk di sana. Iya. Di acaranya Pathfinder ini ya. Ya, jadi teman-teman semua, ini di dalam ada acara, tetapi Mbak Yuni, Mbak, kita podcastan dulu sebelum Mbak Yuni pergi. Mbak, ngomong-ngomong kesibukannya selama menjadi Apa Kabar itu berarti Ya, sampai tim media sih. Oh, tim media ya, gimana suka dukanya? Ya lebih banyak sukanya daripada dukanya ya. Sukanya ya. Jadi pertama pekerjaan itu yang penting,
itu kita hobi. Jadikan pekerjaan itu hobi. Ketika kita bekerja hanya untuk gaji, itu akan berat sekali. Benar. Ya kan? Tapi ketika itu sudah menjadi hobi, itu menjadi bagian daripada kehidupan kita, dan semua itu kita lakukan karena dengan senang hati gitu, nggak ada beban gitu. Jadi selama menjadi tim di Apa Kabar Plus, ya alhamdulillah hampir 16 tahun ini saya lebih banyak senangnya ya daripada dukanya ya. Jadi bisa bertemu teman-teman, bisa bertemu banyak orang, bisa menambah wawasan, bisa memberikan informasi bagi teman-teman terutama yang di Hong Kong. Ya yang penting hidup itu kita harus bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Gitu ya. Gitu. Oke, Mbak Yuni, itu apa namanya? Memang sampean itu cita-citanya dari dulu pengen jadi orang media atau gimana? Apa tiba-tiba? Enggak sih ya, awalnya saya nggak ada background media. Jadi waktu itu ketika Apa Kabar baru terbit, dari bosnya itu lagi nyari tim gitu di Hong Kong, nggak ada. Ya saya kan nggak ada pengalaman sama sekali gitu. Cuman ada beberapa tim, editor, mentor, semua dari Jakarta itu datang ke Hong Kong. Dan mereka memberikan semangat, ayo Yun kamu bisa ini. Awalnya saya sih sebagai marketing, sebagai tim marketing karena bidang saya marketing gitu, bahkan cari iklan. Tapi lama-lama semua harus saya kerjakan dan akhirnya ya fine, saya menyukai semuanya gitu. Mbak Yuni, kayaknya tuh teman-teman penasaran bagaimana sih cara kerja sebagai online di Apa Kabar? Maksudnya setiap hari sampean mencari berita atau mungkin dapat informasi dari teman di send ke WhatsApp sampean atau Facebook sampean atau gimana? Ya sebenarnya di Apa Kabar ini ada tim sukses yang luar biasa ya di belakang layar. Ada kontributor lapangan, terus ada freelance, teman-teman yang nulis, ada editor, ada reporter tetap, terus ada tim redaksi. Jadi bukan hanya saya saja, saya mah cuman representatif bagian kecil aja dari Apa Kabar. Di belakang layar tuh banyak sekali tim yang sibuk, yang selalu cari berita. Ada tim reporter gitu. Jadi kan, saya mah bagian mantau-mantau aja. jadi kan biar teman-teman lebih jelas gitu loh. Ya itu sebenarnya bukan hal yang mudah untuk membuat suatu media ya, karena banyak pertimbangan, baik pertimbangan hukum, legalitas dan lain sebagainya, itu yang harus kita ketahui dulu di Hong Kong. Itu yang pertama. Jadi makanya saya tidak bekerja sendiri dan itu tidak mungkin. Ya kan? Ada tim. Yang terpenting itu tim reporter yang selalu harus update hampir setiap jam. Ada apa di sini dan di Indonesia. Itu yang harus mereka selalu memantau. Ya, kadang sih kita sering dikasih teman-teman, Mbak Yuni ada acara ini, ada kejadian ini. Ya, kita follow up, kita cross check. Terus kita itu sering ditanya, "Mbak, ini bener apa hoax sih?" gitu. Ya, kita cross check gitu. Sebenarnya semua orang itu bisa ngecek hoax atau enggaknya berita itu sebenarnya mudah ya. Kalau mereka mau browsing lebih banyak. Jadi sebagai pemberi informasi kita harus bisa, selain sharing kita harus juga bisa menyaring gitu loh. Jadi harus hati-hati banget gitu, takutnya nanti ini ternyata salah gitu kan. Jadi menyampaikan berita, informasi itu nggak perlu menjadi yang tercepat, nggak perlu menjadi yang ini, harus menjadi yang tertepat, harus paling tepat ya, akurat itu penting. Jadi nggak perlu buru-buru, aku tadi udah aku upload duluan, itu nggak penting. Jadi yang terpenting itu akurat nggak beritanya, ini bener nggak gitu loh. Daripada nanti duluan aku ternyata salah. Tapi pernah nggak begitu berita di up udah dipublis habis itu ternyata salah? Pernah nggak? Hampir tidak pernah sih, karena kita selalu berhati-hati cross check. Ya itu yang terpenting. Jadi karena pedoman kita akurat terdepan. Gitu. Bukan akurat tercepat, bukan. Akurat terdepan. Sebetulnya buat berita itu memang target di manajemen atau memang seadanya berita di up membuat beritanya? Enggak, kita sebagai media kita harus punya visi misi dan konten kita itu apa gitu. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, kita hampir tidak pernah mengupload berita tentang selebriti kan? Yes. Karena itu nggak penting gitu loh, nggak. Maksudnya untuk teman-teman di Hotong tuh nggak penting-penting amat. Dan tentang berita seleb itu teman-teman bisa browsing sendiri. Yang mereka belum tentu bisa browsing kan, bisa cari kan mungkin seputar teman-teman pekerja migran aja gitu loh. Mbak Yuni, tadi kan Mbak Yuni bilang Indonesia dan juga Hong Kong. Nah, innalillahi ya, dari kemarin berita-berita yang sangat keluarga besar di Lumajang mendapatkan musibah, apakah itu juga diberitakan? Ya, tadi malam juga kita langsung memberitakan
apa? Karena ya ini penting banget, ini sebuah bencana dan kita harus bergerak cepat ya. Kebetulan tim kita Mas Asa yang di Indonesia sudah langsung menangani. Ya, dan proses. apakah menggalang dana atau gimana teman-teman? Untuk sementara kita belum menggalang dana karena sebenarnya menggalang dana itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Sebagai media kita itu harus berhati-hati karena dana ini menyangkut uang orang banyak ya. Karena kita sudah berpengalaman beberapa kali menggalang dana untuk teman-teman yang terkena musibah di Hong Kong. Dan ini sebenarnya kita cukup prihatin, kita berusaha membantu ya. Tapi ternyata ya mungkin apa yang menurut kita baik itu nggak baik menurut orang lain gitu. Jadi kita harus berhati-hati karena menggalang dana itu sebenarnya ada perizinan yang harus dilakukan, nggak semudah itu. Apakah kalau misalnya media menggalang dana, apakah harus minta izin dari KJRI? Perizinan atau enggak? Misalnya sebenarnya legalitas yang terpenting itu dari Hong Kong dulu. Karena arus dana ini dikontrol terus sama Hong Kong Monetary Authority. Jadi kita nggak sembarangan, nggak seperti dulu gitu loh. Ya mungkin dulu kita pernah seperti itu. Tapi setelah kejadian yang sebelumnya kita harus belajar. Gitu loh. Ya terserah kalau teman-teman mau galang dana itu bagus, tapi kita sebagai media untuk sementara ini belum bisa mewakili menampung dana teman-teman karena ini tanggung jawab besar yang harus kita lakukan terhadap uangnya orang banyak gitu loh. Bukan kita nggak cuman banyak yang harus dilakukan, nanti penyerahannya gimana dan lain sebagainya. Ini nggak sembarangan gitu loh, jadi kita harus lebih hati-hati gitu aja sih. Oke ya teman-teman semua, sebetulnya ngobrol sama Mbak Yuni asik, tetapi beliau lagi ditunggu keluarganya di luar karena saya tadi minta ngomong Mbak 5 menit aja. Lain kali kita bisa Zoom ngobrol lah. Ya. Oke. Mbak Yuni mau pesan ke teman-teman Nimas nggak? Untuk teman-teman Mbak Nimas, teman-teman BMI di Hong Kong juga, pesan saya sih ya, jangan lupa tujuan awal kita merantau itu apa. Itu paling penting ya. Jangan karena terus di sini udah pegang uang bebas terus lupa, ya kan? Nabung itu penting, jaga diri sendiri itu penting, ketahui hukum di Hong Kong, ya kan? Jadi kita ini di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu harus teman-teman harus selalu waspada lah, bisa jaga diri sendiri lah. Sektak ciukuci kayak ya. Bye. Oke Mbak Yuni, terima kasih waktunya walaupun 5 menit berharga. Thank you ya Mbak Nimas ya. Sama-sama. Teman-teman ya, lain kali kita sharing lagi ya. Oke teman-teman, sampai di sini, sampai di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.